أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر. وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله. وذكر به أن بما كسبت ليس لها من دون الله. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن
وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وإن تعدل كل عدل أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله آله الأكبر على رسول الله آله الأكبر. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah SWT. Semoga bacaan kita semuanya mendapatkan imbalan dari sisi Allah SWT dengan Allah memperkenalkan dirinya kepada jiwa-jiwa kita agar kita juga mengenalnya dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Karena siapa yang mengenal Allah pada dasarnya juga mengenal dirinya. Karena siapa yang mengenal dirinya juga akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala kita bisa merasakan bahwa yang kita saksikan ini hanyalah Allah saja. Semua ini adalah makhluknya, ciptaannya. Dan karenanya semua adalah merupakan sidik jari Allah Rabbul Alamin. Kita teruskan surat Al-An'am kita. Surat Al-An'am ini adalah surat yang bernomor urut 6. Al-An'am artinya hewan ternak. Turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-65. Mari kita review ayat 65. Di ayat 65 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad, Huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum adzaban min fawqikum. Bahwa dia Allah SWT adalah Al-Qadir, Maha Kuasa. Kata-kata Al-Qadir dari kata qadar, memberikan ukuran-ukuran sesuai dengan apa yang harusnya kita dapatkan. Makanya Tuhan memberikan kepada hambanya itu pasti dengan seadil-adilnya. Pasti dengan seproporsionalnya. Karena dia adalah Al-Qadir. Jadi huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum adzaban. Allah kuasa untuk menimpakan kepada kalian adzaban, azab. Azab itu bermakna hukuman. Jadi sebetulnya kalau kita artikan azab itu sebagai hukuman, ya setiap saat manusia dapat hukuman dari Tuhan. Misalnya kita mengganggu orang, akhirnya kemudian kita dihukum, itu kan azab juga sebetulnya dari sisi hukuman. Di azab itu dari sisi hukuman. Misalnya kalau kita malas belajar, lalu kita bodoh, itu juga azab sebetulnya, hukuman atas kemalasan kita. Jadi sebetulnya berlaku dalam kehidupan kita ini hukum sebab akibat.
Maka kalau kita artikan azab pada tingkatan yang paling rendah, yaitu sebagai hukuman dari Tuhan, maka kemudian setiap perbuatan kita adalah selalu ada hukumannya. Baik itu dalam pengertian yang baik atau yang buruk, karena kan hukuman Tuhan itu bisa juga kepada yang baik. Dalam pengertian imbalan. Hukuman itu kan hukum. Hukum yang Allah berlakukan kepada orang yang rajin tentu adalah pengetahuan misalnya. Hukum yang Allah berlakukan kepada mereka yang malas tentu adalah ketidaktahuan. Begitulah seterusnya kalau kita artikan azab itu sebagai hukuman. Dan itu azab ini bisa datang dari atas kita, dari langit, atau min tahti arjulikum, bisa juga dari bawah tanah, dari kaki kita, dari bumi, atau yalbisakum syi'an, atau membuat kalian berkelompok-kelompok. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Dan satu kelompok menimpakan penderitaan kepada kelompok yang lain. Jadi kalau kita dalam pengertian bikin kelompok-kelompok seperti pengajian, majelis taklim, ya tentu bukan itu yang dimaksud. Karena yang disebut itu adalah semacam komunitas-komunitas kecil, karena tidak mungkin semuanya. Misalnya, tidak mungkin kita bikin pengajian dihadiri 1000-an orang, karena rumah kita saya kecil. Maka dibikinlah majelis taklim kecil yang mungkin cuma 50 orang, 60 orang. Nah, jadi itu adalah batasan-batasan karena ruang dan waktu namanya. Nah, yang dimaksud dengan syi'an di sini adalah ketika kelompok-kelompok yang kita bentuk itu adalah dibuat untuk berseteru dengan kelompok lain. Maka Allah mengatakan, unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Cobalah perhatikan bagaimana kami menjelaskan, merincikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami kata Tuhan. Supaya apa? La'allahum, supaya manusia, humnya adalah manusia, yafqahun, faham. Yafqahun itu dari kata fikih. Jadi fikih itu artinya faham tentang agama. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Nah, jadi supaya manusia itu faham, dia harus mempelajari terus-menerus Al-Quran. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Dan dia mendustakan. Bihi, siapa yang mendustakan? Qaumuka. Jadi sini kata-kata kadzdzaba di sini adalah kata kerja fi'il. Pelakunya adalah ini. Kita bisa langsung wa kadzdzaba qaumuka. Dan kaummu mendustakan. Pertanyaannya apa yang didustakan? Nah, inilah masuk di sini tengah-tengahnya. Jadi ini adalah objeknya. Kaummu mendustakan bihi. Ya. Apa hi-nya di sini? Nah, inilah yang muncul perdebatan ataukah diskusi di kalangan para alim ulama. Hi-nya. Sebagian mengartikan kembali ke atas tadi, azab. Kan di atas kan tadi ini azab nih ya. Ya, tadi kita di atas itu adalah azab ya. Nah, tadi di atas nih. Jadi ada yang mengembalikan ke sini azaban. Qul huwal qadiru ala ayyab'ats 'alaikum azaban. Ya. Tapi kemudian juga ya, nah, ada yang mengartikannya dengan Al-Quran, seperti contohnya di sini nih. Ya. Ada yang mengartikannya dengan Al-Quran. Al-Quran. Saya sendiri lebih memahami ini sebagai Al-Quran. Ya. Karena di sini disebutkan Al-Haq. Ya. Di sini adalah kata Al-Haq. Jadi kuncinya di sini. Ya. Jadi huwa di sini, ya, huwa adalah kembali kepada hi di sini. Ya. Huwa di sini adalah hi dia. Jadi kita bisa artikan dan kaummu mendustakan Al-Quran. Wahuwa sementara Al-Quran itu al-haq adalah kebenaran. Jadi wanya di sini kita artikan hal ya. Sementara Al-Quran itu adalah al-haq. Jadi wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu. Dan kaum kamu Muhammad mendustakan Al-Quran itu sementara huwa Al-Quran itu al-haq kebenaran.
Jadi Al-Quranlah yang dijamin sebagai kebenaran. Kenapa tanda kebenaran? Tanda atau sifat ciri daripada kebenaran adalah la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya, apalagi kesalahan. Ya, jadi tidak ada keraguan, saya tidak boleh ada, apalagi al-batil, la batila fihi. Jadi bukan hanya batil, tapi keraguan pun. Jadi layak tihil batil, dia yang dikatakan layak tihil batil. Tidak mungkin datang kepadanya al-batil atau la batila lahu. Tidak ada kebatilan baginya. Nah, karena tidak ada kebatilan, bahkan keraguan pun la raiba fihi. Ya. Jadi bukan hanya la batila fihi, tapi la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Nah, ketika tidak ada keraguan padanya, kan berarti kebenaran semuanya. Karena kebenaran itu berciri, satu, bukan kebatilan. Yang kedua adalah tidak cacat. Tidak ada keraguan padanya. Meyakinkan, bahasa Arabnya yaqini, meyakinkan. Jadi wakadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Sementara Al-Quran itulah al-haq, kebenaran. Ya. Jadi lagi-lagi yang mengundang azab itu sebetulnya adalah ketika Al-Quran didustakan. Dan tanpa kita merasakan, sebetulnya kita umat Islam sekarang terazab dalam tanda petik, tadi ingat, azab dalam pengertian hukuman. Kenapa? Karena kita umat Islam sekarang menjadi bangsa paria, menjadi penonton pasif terhadap pembunuhan saudara-saudaranya selama hampir 9 bulan di depan matanya, bisa dilihat dengan handphone, bisa dibaca dengan alat-alat berita, radio, televisi, dan sebagainya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita lemah. Lemah dalam pengertian tidak punya kekuatan apa-apa. Jangankan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kekuatan persatuan pun tidak ada. Jadi wakadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Dan dia dan kaum mendustakan Al-Quran itu, sementara Al-Quran sebetulnya adalah kebenaran. Jadi siapa yang tidak mempelajari dan mencermati Al-Quran, berarti pada dasarnya menjauhi kebenaran. Qul, katakanlah, lastu alaikum biwakil. Nah, ini pernyataan ini, kulnya Tuhan mengatakan kepada nabinya. Jadi Nabi disuruh berlepas diri kepadanya. Ini berlepas diri. Kata-kata lastu artinya berlepas diri. Katakanlah Muhammad, saya bukanlah. Itu kan berlepas diri namanya. Lastu, saya bukanlah wakil. Maksudnya yang bisa mewakili kalian nanti di akhirat. Alaikum, kalian, atas kalian. Saya tidak akan bisa menjadi wakil kalian nanti di akhirat. Saya tidak bisa memintakan kalian syafaat kepada Allah. Saya tidak bisa memintakan ampun kepada Allah kalian kalau kalian mendustakan Al-Quran itu. Jadi ayat ini pendek tapi jelas, yaitu bahwa siapa yang mendustakan Al-Quran, sementara Al-Quran itu adalah kebenaran, maka di akhirat Nabi pun tidak akan mau menjadi wakilnya. Nabi tidak mau menjadi wakilnya, artinya apa? Tidak mungkin dapat syafaat, sementara semua kita yang bukan manusia suci ini di akhirat teramat sangat butuh kepada syafaat. Ketika Nabi menjadi wakil bagi kita, berarti dia memberikan syafaatnya, yaitu dia akan minta ampunkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang biasa kita baca di dalam surat An-Nisa ayat 46. Harus jauhka, harus datang kepada Muhammad, wastaghfarallah, kemudian yang bersangkutan istighfar kepada Allah, kemudian Rasul juga istighfarkan mereka kepada Allah. Jadi harus Rasul juga istighfarkan kita kepada Allah. Nah, di sini Nabi berlepas diri, angkat tangan, ya, mengatakan saya bukan wakil kalian nanti di akhirat kalau kalian mendustakan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kebenaran. Kita lihat ayat-ayat seperti ini di sini, ya. Kita lihat surat Yunus, ya. Surat Yunus ayat surat 10 ayat 108. Allah firman, qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian al-haq dari Tuhan kalian. Al-haq di sini adalah Al-Quran. Jadi benarlah tadi penafsiran di bawah sini bahwa yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kalau kita lihat di sini, ya.
Al-Quran. Ya. Jadi bihinya tadi di sini, ini mana tadi bihinya di sini? Ya ini adalah bihinya di sini adalah Al-Quran. Ya, jadi mendustakan Al-Quran. Jadi bukan azab seperti yang dikatakan di sini. Ya otomatis juga kalau Al-Quran ya tentu di dalamnya ada azab karena di dalam Al-Quran itu disampaikan tentang azab. Ya. Tapi intinya berdasarkan ayat ini, hi-nya di sini adalah Al-Quran, dan kita lihat di sini juga lagi-lagi sebetulnya al-haqqu min rabbik berarti Al-Quran. Qul katakanlah Muhammad, ya ayuhan nasu, wahai seluruh manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian al-haqqu min rabbikum. Kebenaran dari Tuhan kalian. Dan kalau kebenaran itu sudah datang, baru kemudian kita hidupkan kebenaran itu pada diri kita dan masyarakat kita, maka kemudian akan mengundang menjadi penyebab datang hilangnya kebatilan. Karena dalam Al-Quran dikatakan qul ja'al haq, sama ja'a. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kita lihat surat 17 ya. Ayat 80. Wa qul rab ini di 181. Wa qul ja'a ini ja'al haqqu. Wa qul ja'al haqqu. Dan katakanlah ja'al haqqu, kalau kebenaran sudah datang, wa zahaqal batil, kebatilan akan hilang. Jadi seakan-akan di sini ada innya, in ja'al haqqu. Apabila kebenaran sudah datang, maka kebatilan lenyap. Ya. Jadi kebatilan lenyap hanya jika kebenaran datang. Innal batila kana zahuqa, karena kebatilan itu memang aslinya adalah harusnya tidak ada, karena kebatilan itu bermakna tidak ada. Kebatilan itu seperti naungan, seperti apa? Seperti bayangan. Bayangan itu hakikatnya tidak ada, kelihatannya ada padahal tidak ada. Begitulah juga dengan kebatilan. Ya. Dan al-haq di sini siapa? Al-Quran ini. Wa nunazzilu minal Quran. Jadi ja'al haq di sini, al-haq di sini adalah Al-Quran. Kalau dikatakan qul ja'al haq wa zahaqal batil, kalau kebenaran datang maka kebatilan hilang, berarti hanya apabila Al-Quran datang, dipelajari dengan sungguh-sungguh, diamalkan, dihayati dan diamalkan, baru kemudian kebatilan akan hilang. Dan artinya bahwa ketika kebatilan sekarang muncul di masyarakat kita, arogansi, kebiadaban yang luar biasa, itu karena kita umat Islam tidak menghidupkan Al-Quran. Ya. Ini berdasarkan logika yang kita pahami dari ayat ini. Karena ayat ini mengatakan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran itu kalau datang maka kebatilan akan hilang. Karena kebatilan itu hakikatnya memang tidak ada. Nah, maka apa yang maksud dengan al-haq di sini? Ya, yaitu Al-Quran. Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Karena Al-Quran itu adalah obat penyembuh. Ya. Penyembuh atas berbagai macam penyakit hati manusia seperti malas, bodoh, tidak kompetitif, dan sebagainya. Itu adalah harus diobati, dan obatnya adalah Al-Quran. Nah, setelah itu kemudian lahirlah rahmah, kasih sayang. Tapi ini hanya bisa terjadi bagi mereka yang mengimaninya. Wala yazidu zalimina, dan bagi orang-orang zalim yang melakukan kebatilan tadi, tidak bertambah apa-apa kalau dia baca Al-Quran, kecuali hanya kerugian. Jadi kita teruskan di sini. Qul ya ayuhan nasu, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Faman ihtada, maka siapa yang mengikuti petunjuk, fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang mengikuti petunjuk, maksudnya Al-Quran, kan tadi Al-Quran kita bicarakan di atas ya. Siapa yang mengikuti Al-Quran, maka sungguhnya dia membimbing dirinya dengan Al-Quran itu. Fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dhalla, sebaliknya siapa yang menempuh jalan yang salah, yang sesat, yaitu menyimpan dari Al-Quran, fa innama yadillu alaiha.
Maka pada hakikatnya pun juga menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma ana alaikum biwakil. Muncul lagi tadi sini. Ma ana alaikum biwakil. Saya bukanlah wakil atas kalian nanti di akhirat. Jadi sama dengan ayat ini tadi. Ya. Sama tadi dengan ini. Ya. Lastu alaikum biwakil. Saya bukan lagi wakil atas kalian kalau kalian tadi mendustakan Al-Quran. Nah, kalau bahasanya sih di sini wa ma ana alaikum biwakil. Dan tiadalah saya ini sebagai wakil atas kalian. Ma ana alaikum biwakil. Saya bukanlah wakil atas kalian. Kita lihat surat Az-Zumar juga. Allah berfirman surat Az-Zumar 41. Allah berfirman, Inna anzalna alaikal kitaba. Sungguhnya kami menurunkan kepada Muhammad Alkitab. Kitab suci atau Al-Quran. Untuk siapa? Bukan hanya untuk orang beriman, tapi linas untuk seluruh manusia. Bil haqqi yang mengandung kebenaran. Sama tadi dengan yang kita baca di sini. Ya, wa huwal haqqu. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Nah, di sini pun dikatakan inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq. Faman ihtada, maka siapa mengikuti petunjuk, maka pada dasarnya falinafsi, dia memberikan petunjuk untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan siapa yang sesat, fa innama, maka sungguhnya yadillu alaiha, dia menyesatkan dirinya sendiri juga. Wa ma anta alaihim biwakil, dan kamu Muhammad, ya, ini bukan anak karena Tuhan berbicara kepada Nabi. Wa ma anta, dan engkau Muhammad bukan lagi alaihim atas mereka biwakil-wakil. Nah, jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Nabi berlepas diri terhadap atau dari orang-orang yang telah menyimpang dari Al-Quran. Ya, saya kira jelas sekali Bapak sekalian ya. Ya, kita lanjut dulu ke ayat berikutnya. Ayat 67. Ini kita bayangkan, ini kita naik pesawat dengan kecepatan cahaya mengarungi alam semesta. Begitulah. Ya. Kalau kita mengarungi alam semesta seperti ini, yang terjadi adalah tidak habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Ini tidak pernah berhenti. Tidak pernah ketahuan ujungnya. Ujung pangkalnya tidak ketahuan. Kita seandainya mengarungi alam semesta begitu banyak, kita lihat matahari. Ya, seperti yang kita saksikan. Nah, sekali planet-planet yang memancarkan cahayanya sendiri. Likulli naba'in mustaqar. Bagi tiap-tiap naba, kita artikan berita di sini artinya cerita dalam Al-Quran, informasinya. Bisa kita artikan di sini naba itu adalah informasi, naba ini. Setiap informasi yang disampaikan dalam Al-Quran, karena tadi bicara Al-Quran, mustaqar. Apa artinya mustaqar di sini? Itu adalah pasti akan menjadi kenyataan. Mustaqar itu menjadi kenyataan. Kita artikan saja menjadi kenyataan. Ya. Jadi setiap apapun yang disampaikan Al-Quran akan menjadi realita, menjadi nyata, menjadi kenyataan, menjadi fakta. Kalau informasi akan datang kan belum fakta, baru informasi. Bahwa nanti hari kiamat akan kiamat itu kan belum fakta, baru informasi. Nah, jemaah sekalian, semua yang disampaikan Al-Quran kan tentang nanti di akhirat, di alam barzah, di akhirat, di mizan, di di surga neraka. Nah, itu mengatakan setiap info atau naba berita dari Al-Quran yang berbicara tentang nanti atau akan datang, pasti akan ada saatnya menjadi kenyataan, menjadi fakta, mustaqarrun. Ya, jadi kita artikan saja menjadi fakta, menjadi realita. Ya. Wasaufa ta'lamun, pasti kalian akan mengetahuinya. Yang mengatakan wasaufa, kamu pasti akan mengetahuinya. Kata-kata ini kita dapatkan berkali-kali di dalam Al-Quran, bahkan ada pengulangan seperti saufa ta'lamuna thumma saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, ataukah kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Jadi wasaufa ta'lamun, pasti kalian akan mengetahuinya. Artinya
Yang disebut pengetahuan itu terutama apabila sudah menjadi nyata, jadi fakta. Artinya ada faktanya. Menyangkut masalah Tuhan, ya tidak perlu nanti karena Tuhan sudah ada sekarang. Tapi bagi kita sekarang di dunia, akhirat itu nanti. Tapi bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal, ya bukan lagi nanti. Sekarang sudah berada di alam barzah. Jadi bagi mereka yang sudah meninggal dunia, alam barzah itu atau alam kubur itu sudah mustakar, ya. Sudah menjadi fakta, sudah menjadi bukti keberadaan. Jadi likulli nabain mustaqarun wa sawfa ta'lamun. Jadi kata-kata mustakar di sini terkadang juga diartikan mustakar itu dengan tempat menetap, ya. Seperti di sini ketetapan. Nah, kalau menurut saya jemaah sekalian bisa kita lihat itu adalah menjadi kenyataan, fakta. Itu misalnya baik surga atau neraka nanti menjadi fakta, mustakar nanti di akhirat. Mari kita lihat ayatnya di sini. Kita lihat misalnya surat Al-Furqan. Al-Furqan surat 25 ayat 24 ini, ya. Al-Furqan. Ashabul jannati, penghuni sorga, ahli sorga. Al-jannah kan sorga, ya. Taman yang indah. Ashabul jannati, penghuni taman yang indah itu, yauma idzin, pada hari itu, khairun mustaqar. Nah, apa artinya khairun mustaqar? Fakta yang terbaik. Kan tadi di dunia berita. Ya. Jadi di dunia berita. Naba, tetapi begitu nanti terjadi akhirat, ya mesti menjadi mustaqar. Jadi kalau tadi itu masih nabaun, sekarang menjadi mustaqar. Ya. Jadi, tadinya di sini baru nabaun ini, naba. Makanya kan ada surat An-Naba. Surat Amma Yatasa'alun itu adalah anin naba'il azim. Jadi naba adalah berita. Ya. Di semua yang dibicarakan Al-Quran akan menjadi fakta kenyataan yang terbaik. Artinya bahwa manusia yang bisa bikin perencanaan-perencanaan masa depan, Al-Quran itu adalah sebaik-baik fakta, karena semua yang dibicarakan sebelumnya di dunia akan persis sama dengan itu yang terjadi. Akhirnya bahkan lebih baik lagi, tidak berkurang. Jadi maka dikatakan bahwa al-jannah itu, surga itu bagi manusia pada saat itu adalah khairun mustaqar, adalah fakta yang paling baik. Wa ahsana maqila, dan tempat istirahat yang sebaik-baiknya. Kalau diartikan di sini tempat juga kan menjadi kembar di sini. Kita artikan mustaqar sini adalah fakta, kenyataan, realita, dan sebaik-baiknya makilah, tempat istirahat. Dialah tempat tinggal terakhir kita. Kita lihat juga Al-Furqan, tapi akan loncat ke ayat 65. 66 sebetulnya, tapi kita baca dari 65. Walladzina yaquluna, ini adalah sambungan dari 63. Kalau 63 itu kan berbicara tentang ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan seterusnya. Nah, orang kemudian walladzina yaquluna, dan orang-orang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana isrif, ya, isrif alain anna, lepaskanlah kami azab jahannam, dari azab neraka jahannam. Ini ada neraka jahannam. Ya, kalau tadi sebelumnya kan di sini adalah surga, ini tadi jannah. Sekarang di ayat yang lebih tinggi, ayat 65, jahannam. Baru katakan inna adzabaha, sungguhnya azab neraka jahannam itu kana gharama, adalah seburuk-buruknya tempat, ya, kebinasaan yang paling tinggi. Baru ayat berikutnya, innaha, sungguhnya jahannam itu saat seburuk-buruk mustaqarra wa muqama. Kita artikan apa? Kita artikan bahwa akhirat itu atau neraka jahannam itu adalah mustaqar tadi fakta, realita, dan muqama tempat tinggal, tempat abadi yang paling buruk. Kita terjemahkan dari sini. Bisa disebut di sini seburuk-buruknya fakta, seburuk-buruknya realita, dan tempat kediaman abadi. Siapa ya itu tadi? Jahannam yang ada tadi di sini.
inna adzabaha kana gharama, yaitu Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya mustaqarra, realita, fakta, wa muqama, dan tempat tinggal yang abadi yang paling buruk. Ini kita lihat satu lagi, surat Hud, surat 11 ya. Surat 11, surat Hud itu surat 11. Ini berkenaan dengan pengertian mustaqar. Wa ma min dabbatin fil ardi. Wa ma min dabbatin fil ardi. Dan tidak ada satupun dabbah, hewan yang ada di muka bumi ini. Mulai dari yang melata sampai kemudian berjalan dengan dua kaki seperti manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi. Dan tidak ada satupun dabbah, hewan melata sekecil apapun, fil ardi, yang ada di muka bumi, illa, kecuali bahwa Allah rizkinya itu adalah milik Allah. Ya, banyak di antara hewan-hewan ini yang tidak punya alat yang memadai, tetapi bisa hidup. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita manusia kan lengkap ya. Misalnya kita ada mulut untuk makan, ada tangan untuk bekerja ataukah membuat makanan. Misalnya mencuci beras, masukkan ke dalam panci, menyalakan kompor, itu dengan tangan kita. Nanti selesai masak, kita punya tangan bisa ngambil sendok, baru kemudian mengeluarkan nasi, dimasukkan ke dalam piring untuk kita makan. Itu kan ada tangan kita yang bekerja untuk itu. Tapi ada makhluk yang cukup kecil, tapi dia tidak punya tangan. Semua dikerjakan dengan mulutnya saja, yaitu burung. Jenis unggas itu tidak punya tangan. Mereka hanya punya sayap. Sayap ini bukan untuk bekerja, tapi untuk terbang saja. Ya, tapi kalau manusia kan tangannya bisa dipakai memegang, melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, tetapi burung walaupun hanya diberikan satu alat, yaitu mulut, tapi banyak burung yang bisa misalnya membangun sarangnya dengan sangat-sangat cerdas. Ya. Ada yang membangun sarangnya di tangkai-tangkai yang pas persimpangan 3 di atrium. Ya, jadi ada tangkainya, atrium, persimpangan 3 di sana. Dia bangun di situ sarangnya. Ada juga burung yang membangun sarangnya sambil bergantung, bulat, kayak rumah, kayak bola kaki, tapi dalamnya bolong, kosong. Luar biasa. Dan itu tergantung di ranting-ranting pohon. Padahal dia membangunnya dengan mulutnya saja. Nah, siapa yang membuat semua itu? Alallahi rizquha. Rizkinya ataukah kemampuannya mencari rizki adalah Allah yang berikan. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha wa ya'lamu, dan Allah lah yang tahu. Ya'lamu, dialah Allah yang tahu mustaqarraha. Allah yang tahu, yaitu kapan segala sesuatunya itu menjadi fakta, menjadi realita, kalau informasi. Mustaqarra wa mustaudaha, dan juga Allah tahu mustaudaha. Apa namanya? Hal-hal yang mereka manusia tidak sejalan dengan hukum alam. Diartikan dengan menyimpang. Sejalan dengan hukum alam berarti sejalan dengan Al-Quran. Atau sejalan dengan Al-Quran berarti sejalan dengan hukum alam. Nah, Allah tahu siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai fakta, realita, dan siapa yang menyimpangkannya dari nabak berita yang disampaikan Al-Quran. Kullun fi kitabim mubin. Segala sesuatunya telah tertulis di dalam kitab yang nyata. Kullun fi kitabin mubin. Semuanya tertera dalam kitab yang nyata. Jadi intinya di sini kita menemukan lagi kata lain mustaqarra, yaitu ya, kenyataan, fakta. Allah tahu faktanya ketika sudah terjadi dan sebelum terjadi. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan kita. Jadi, likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Dan kalian pasti akan mengetahuinya. Ya, kalau dalam surat An-Naba, amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Pasti akan mereka mengetahuinya. Saja di situ sawfa ya lamun kalau di surat An-Naba. Ada juga sawfa ta'lamun.
ya, yaitu bukan saya tapi saufa seperti dalam surat At-Takatsur, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir summa kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Itu mirip. Jadi wasaufa ta'lamun. Lanjut 68. Nah, jemaah sekalian, kalau agama atau terutama Al-Quran ini dijadikan permainan, maka harusnya kita pergi, ya, berlari daripadanya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Dan apabila engkau melihat, ya, ra'aita taknya engkau, apabila engkau melihat. Jadi apabila artinya wajib, apabila ini kan apabila. Apabila engkau melihat alladzina, orang-orang yang yakhuduna, ini memperolokkan. Yakhuduna memperolokkan fi ayatina, ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami. Alladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Jadi benar-benar inilah yang harus benar-benar kita sucikan Al-Quran ini. Karena ayatina di sini kan Al-Quran, jemaah sekalian. Ayatina Al-Quran. Tentu juga ingat pasangan Al-Quran. Al-Quran dan pasangan Al-Quran. Jadi jangankan dibunuh pasangan Al-Quran, diperolokkan saja harusnya kita menjauh dari orang itu. Ya, siapa bilang? Al-Quran ini. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Dan apabila engkau melihat orang yang memperolokkan, mempermainkan ayat-ayat kami, fa'arid. Ini perintah Allah. A'rid. Ini adalah amar. A'rid, berpalinglah, menjauhlah, ya, anhum, dari mereka. Jadi menjauhlah dari mereka, kata ayat ini. Jadi begitu. Jadi memuliakan Al-Quran itu diantaranya adalah tidak sudi melihat Al-Quran dipermainkan orang. Jadi fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, hatta sampai yahudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka berpaling ataukah memperolokkan, ya, memperolokkan pembicaraan yang lain. Artinya bahwa sebetulnya tidak boleh memperolokkan orangnya. Dalam agama itu tidak boleh memperolokkan. Tetapi kalau kalian ingin memperolokkan, jangan Al-Quran. Ya, yang lain saja. Jadi aslinya memperolokkan orang tidak boleh. Tapi seandainya toh kalian memperolokkan, jangan Al-Quran. Ya, karena dikatakan di sini, maka berpalinglah dari orang yang memperolokkan Al-Quran sampai mereka memperolokkan perkataan-perkataan selain Al-Quran. Nah, jadi di sinilah Tuhan menempatkan Al-Quran sedemikian mulianya, dan bukan hanya Al-Quran mulia, tapi kemuliaan Al-Quran kalau kita transformasi ke dalam jiwa kita menjadi kemuliaan kita, dan tanda kemuliaan kita adalah memuliakan kitab Al-Quran, baik yang samit ataupun yang natik. Wa imma yunsiyannaka syaitanu, dan apabila syaitan bikin lupa sama kamu, fala taqud ba'da dzikra, maka janganlah engkau, ini duduk. Ini larangan lagi, ini laknya ini larangan, ya. Fala taqud, maka janganlah kalian duduk ini. Ya. Jadi janganlah duduk bersama dengan orang-orang seperti itu. Ba'da dzikri. Ya. Jadi janganlah engkau duduk bersama mereka. Ba'da dzikri, nah setelah sadar, belakangan baru sadar, maka kemudian tetap harus meninggalkan. Misalnya waktu tadi dia lolokkan, kita belum sadar. Nah, begitu kita sadar, langsung tidak boleh pergi bersama mereka. Jadi langsung dikatakan, la takut ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Ini ayat yang mirip dengan ini kita temukan dulu di surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa. Ini surat An-Nisa, surat yang ke-4, ya. Ayatnya 140. Allah firman, wa qad nazzala alaikum, dan sungguh Allah telah menurunkan ke atas kalian fil kitabi, di dalam kitab suci Al-Quran lagi. Wa qad nazzala alaikum, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian wahai manusia. Di mana diturunkannya? Di dalam Al-Quran. Apa isinya? An idza sami'tum, isinya ialah bahwa apabila kalian mendengar, idza sami'tum,
apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah, ya, yukfaru biha, diingkari, wa yustazau, dan diperolokan biha dengannya, maka fala taqudu, ini fala taqudu, janganlah engkau duduk. Ya. Makanya sebetulnya Pak sekalian, kalau kita mau jujur dengan ayat ini, harusnya kita tidak pantas menghadiri majelis-majelis yang hanya isinya banyolan, bikin tertawa terpingkal-pingkal. Karena itu artinya apa? Memperolokan Al-Quran. Kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada satu ayat pun juga yang kalau kita baca membuat kita tersenyum. Apalagi tertawa terpingkal-pingkal. Nggak ada. Kalau kita baca buku dan tertawa terpingkal-pingkal, itu pasti buku lelucon. Pasti itu biasanya adalah cerita bergambar. Nah, Al-Quran adalah sesuatu yang sangat serius. Maka dikatakan, idza sami'tum ayatillah yukfaru, manakala kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u, dan bahkan diperolokan dengannya, maka Al-Quran mengatakan, fala taqudu ma'hum, janganlah engkau duduk bersama mereka. Mereka siapa? Yang memperolokkan ayat-ayat Allah. Hatta yahudu fi haditsin ghair, sampai mereka beralih kepada tema pembicaraan yang lain. Jadi artinya apa? Kita meninggalkan mereka bukan untuk selamanya kita tidak bergaul, tetapi hanya pada saat mereka mempermainkan Al-Quran. Kalau mereka sudah tidak mempermainkan Al-Quran, sudah berpindah kepada tema lain, boleh. Ada dikatakan hatta itu sampai kapan? Sampai yahudu fi haditsin ghair, sampai mereka pindah kepada tema pembicaraan yang lain, ataukah memasuki tema pembicaraan yang lain, bukan lagi Al-Quran. Innakum idzan mithlum. Coba lihat kata-kata ini, Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Siapa yang tetap duduk, ya, siapa yang tetap duduk, tidak melaksanakan larangan ini, bukan tidak duduk, tetapi tetap duduk. Ini kan larangan duduk, jadi mereka tetap duduk. Padahal Al-Quran diperolokkan. Ya, maka kata Tuhan, kalau kalian tidak keluar dari mereka, idzan, kalau begitu mithlukum, kalian adalah seperti mereka juga. Mithlukum. Jadi kalian akan seperti mereka juga. Jadi apabila Al-Quran diperolokkan, disendaguraukan, lalu kita tetap ada di sana, ya kita sama saja dengan mereka. Idzan mithluhum. Kalau begitu sama saja dengan mereka. Ya. Innallaha jami'ul munafiqin. Sungguhnya Allah SWT jami'ul munafiqin, mengumpulkan orang munafik, wal kafirin, dan orang kafir, fi jahannam jami'a. Ya, nanti Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam itu semuanya. Ini adalah surat An-Nisa. Kita masuk ke ayat berikutnya. Jadi kita baca lagi sekali. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina, apabila engkau menyaksikan orang-orang memperolokkan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka pindah kepada tema pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan apabila syaitan membuat kamu lupa, baru kemudian ingat, ba'da dzikr, fala taqud, maka jangan sekali-kali lagi duduk bersama mereka. Ma'al qaumil zalimin, bersama dengan orang yang zalim itu. Sekarang masuk ayat baru 69. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Ini ayat ini juga pernah kita temukan di beberapa ayat sebelumnya. Wa ma 'alal ladzina yattaqun. Jadi orang-orang bertakwa itu, ya, tidaklah berkewajiban atas hisabnya mereka. Siapa mereka? Yang memperolokkan tadi ayat Allah. Jadi hisabim di sini adalah perhitungan amal perbuatan mereka.
kan mereka memperolokkan Al-Quran. Nah, kalau mereka memperolokkan Al-Quran, bukanlah kewajiban kita untuk menghakimi atau menghukum mereka. Itu tugas Tuhan. Apa kewajiban kita? Hanya meninggalkan mereka saja. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Cuma itu kewajiban kita. Ya, jadi bukan kewajiban kita lagi. Jadi wama alal ladzina yattaqun, bukanlah kewajiban orang bertakwa untuk menghitung hisab, perhitungan amal mereka, min sya'in, sekecil apapun, walakin akan tetapi dzikra la'allahum yattaqun. Kewajiban orang bertakwa adalah mengajari orang-orang, zikra, memberi peringatan, supaya mereka semuanya juga itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya. Yuwama alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in. Walakin akan tetapi zikra, menjadi peringatan. Ya. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan dengan begitu mereka bertakwa. Nah, jadi artinya apa? Orang bertakwa membimbing orang lain untuk juga bertakwa. Jadi kita bimbing orang agar menjadi pengikut kita atau menjadi anak buah kita, bukan. Tidak ada urusannya. Siapa yang berceramah atau mengajar atau apapun namanya untuk memperbanyak pengikut, maka kalau begitu tujuan dakwahnya bukanlah kebenaran. Sementara tadi kita bicarakan ini adalah kebenaran. Karena kebenaran itu tidak tergantung kepada banyak sedikitnya manusia atau orang. Jadi wama alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Walakin akan tetapi dzikra, sebagai peringatan. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Jadi apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu tentang mereka, itu barulah merupakan permulaan saja. Tujuannya adalah agar mereka bertakwa. Jadi hisabnya yang sesungguhnya nanti di akhirat. Kalau ada terjadi di dunia, ya itu hanyalah sementara. Dan kita sudah sampaikan, kalau ada hukuman di dunia yang kita dapatkan, Tuhan mengatakan itu Allah rasakan kepada kita agar kita kembali kepadanya. Jadi liuzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dirasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan tangan mereka, la'allahum yarji'un, supaya dengan begitu mereka kembali kepada fitrahnya, kepada jalan yang benar. Jadi bukanlah hisab kita. Nah, kita lihat di sini nih ayatnya. Surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini halataka. Kalau ayat satunya halataka hadisul ghasyiyah wujuh yawmidin khasyiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah, dan seterusnya. Nah, ini kita ambil loncat ke 21-nya. Ya. Sampai terakhir. Apa kata Allah? Fadzakir, beri peringatan Muhammad. Ini kepada Nabi awalnya. Dan tentu sekarang juga kepada kita. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. Innama, hanya saja, anta engkau Muhammad, mudzakir, hanyalah pemberi peringatan. Jadi Nabi tidak boleh punya keinginan untuk memaksa orang. Ya. Tidak boleh punya keinginan untuk membuat orang lain persis sama dengan dirinya. Itu namanya memaksa. Ya, sedangkan Al-Quran mengatakan, fadzakir, beri peringatan Muhammad, innama, hanya saja, anta engkau itu mudzakir, hanya pemberi peringatan. Jadi tugasnya Nabi hanya mudzakir, pemberi peringatan saja. Yang bilang begini bukan saya, Al-Quran. Jadi fadzakir, berikanlah peringatan Muhammad, innama anta, hanya saja tugas kamu itu adalah mudzakir, beri peringatan saja. Seperti itu. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim, ini Nabi melepaskan mereka. Bukan, taknya kepada Nabi, bukan lastu, tapi lasta. Bukan kewajiban kamu Muhammad untuk memaksa mereka. Bimusaitir di sini kita artinya memaksa. Lasta alaihim, bukan kewajiban kamu Muhammad, bimusaitirin, untuk mengubah mereka dengan kekuasaan. Illa man tawalla kafar, kecuali bagi mereka yang berpaling dan kafir, ingkar. Nah, itu adalah bukan urusan Nabi. Jadi Nabi tadi tugasnya hanya fadzakir, innama anta mudzakir. Bagaimana kalau ada yang berpaling dan tetap kafir, ingkar? Illa man tawalla wa kafar. Nah, ayat berikutnya, fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar. Maka Allah akan mengadab mereka dengan adab yang besar. Fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar. Allah akan mengadabnya, ingat, adab yang besar. Tidak usahlah ada akbarnya Bapak Ibu sekalian. Adab saja, cukup satu adab saja.
itu luar biasa penderitanya karena abadi. Apalagi kalau disebut dengan al-adzab al-akbar. Ya. Allah akan mengadabkan, menyiksakan kepada mereka adab yang al-akbar paling besar. Inna ilaina iyabahum. Toh, mau kemana mereka? Ilaina kepada kami lah kata Tuhan, iyabahum. Mereka akan kembali. Summa kemudian, inna alaina kewajiban kami lah hisabahum, hisab mereka. Jadi ingat, kewajiban Tuhan hisab manusia. Jadi makanya kita sampaikan di majelis kita ini, marilah kita berhenti untuk selalu menghisap orang lain. Karena masing-masing kita nanti dihisap oleh Allah SWT seperti dalam ayat ini. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian kewajiban kamilah atas hitungan perbuatan, amal perbuatan mereka, hisab mereka. Nah, jadi jelas sekali. Kita balik lagi ke sini. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabin min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Jadi semakin kita membaca Al-Quran, semakin banyak data yang kita pelajaran yang kita dapatkan bahwa agama itu tidak untuk memaksa orang lain. Seperti dalam ayat ini juga. Bukan kewajiban orang bertakwa untuk menghisap mereka sesedikit apapun. Walakin akan tetapi dzikra. Yang bisa memberikan peringatan kepada mereka adalah orang bertakwa. Dzikra la'allahum yattaqun, dan juga supaya mereka bertakwa agar mereka juga terupgrade, naik tingkat. Ya. Sekarang ayat terakhir. Wadaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Dan berhati-hatilah atau tinggalkanlah. Wadar itu bisa bermakna berhati-hatilah, bisa juga artinya tinggalkanlah. Siapa yang kita tinggalkan? Alladzina, orang-orang yang ittakhadhu dinahum, menjadikan agama mereka laiban walahban, permainan dan senda gurau. Jemaah sekalian, apa pernah kita menyaksikan di sekitar kita menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau secara zahir? Jawabannya hampir tidak pernah kita saksikan. Nah, dengan demikian bukan itu terutama yang dimaksud ayat ini. Ittakhadhu dinahum walaiban walahwan itu adalah lebih dari itu. Yaitu apa? Agama hanya digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Harusnya kan agama kita gunakan sebagai kendaraan untuk kembali kepada Allah. Jadi agama itu merupakan kendaraan untuk kembali kepada Allah SWT, ma'rifat kepadanya. Nah, jadi dengan demikian orang yang beragama tapi tidak ke sana, ya sebetulnya dia hanya bermain-main dengan agama. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Maka tinggalkanlah orang yang seperti ini, karena kalau ada orang seperti itu berarti menjadikan agama mereka sebagai objek permainan dan senda gurau, wa garrathumul hayatud dunya, dan itu terjadi karena mereka telah berhasil dikecoh oleh iblis. Yaitu mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Wadakir bi, dan berikanlah peringatan dengannya. Bihinya apa di sini? Wadakir bi, tentu Al-Quran lagi. Ya. Ini harusnya Al-Quran lagi. Ya. Jadi wadakir bihi. Berikanlah peringatan tentang Al-Quran itu. Antu besala nafsun. Ya. Bima kasabat laisalaha min dunillah waliyun wala syafi. Bahwasanya kalau mereka tidak berpedoman di sini dan tetap menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau dan terperdaya oleh kehidupan dunia, maka ujung-ujungnya nanti kembali kepada manusia itu sendiri dan menciptakan jalan bagi munculnya kebinasaan. Dan kebinasaan ini, tubuh salah ini bukanlah dari Allah, tetapi bima kasabat laisalaha min dunillah. Tetapi disebabkan oleh kasabat, disebabkan oleh ya ma kasabat laisalaha min dunillah, yang mereka mengajarkan tentang tauhid sejati. Tidak ada apapun bagi Allah selain daripada Allah. Di semuanya hakikatnya yang bertahan dalam jiwa kita supaya tidak dibinasakan adalah Allah, Allah, Allah. Ya.
Tetapi kalau orang tertipu oleh kehidupan dunia, ya agamanya hanya terseret untuk kepentingan dunia. Rajin beragama karena ingin ini dan itu. Ulaikal ladina. Oh, ini belum selesai di atas ya. Jadi antu bersalah nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah waliyun wala syafi' wa in ta'dil kullu adlin la yu'khad minha. Apabila ada orang yang mau keberatan, kita artikan di sini ta'dil keberatan ya. Jadi keberatan ya. Jadi kalau mereka ini wala syafi' wa in ta'dil, kalau mereka mengajukan keberatan kul adil dengan berbagai macam argumentasi, la yu'khad minha, tidak akan diterima. Ini la yu'khad minha, tidak akan diterima daripadanya. Ya. Apa sebabnya? Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Mereka adalah orang-orang yang ubsilu, dibinasakan. Kata-kata ubsilu di sini sama tadi di atas ini. Tubsala, ublisu, ubsilu sama. Ya. Jadi ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Mereka itulah orang-orang dibinasakan disebabkan oleh kasabu, ya, apa yang mereka perbuat sendiri. Jadi bukan Tuhan yang bikin seperti itu, tapi semuanya itu terjadi karena bima kasabu, sesuai dengan perbuatan tangan mereka. Dari sisi Allah, untuk apa Allah memberikan itu? Lahum syarabun min hamimin wa adabun alim wa kanu yakfurun. Agar mereka merasakan penderitaan abadi, yaitu lahum syarabun. Mereka mendapatkan minuman min hamimin dari air yang mendidih. Wa adabun alim, dan adab yang pedih. Bima kanu yakfurun, karena mereka telah ingkar. Ya. Mereka mengingkari semua dari di atas Al-Quran, maka kemudian berakhir ternyata tidak menyenangkan. Ini ada satu ayat lagi di sini, surat Qaf. Ya. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami yang paling tahu apa yang manusia katakan. Wa ma anta alaihim bijabar, dan kamu Muhammad, alaihim atas mereka bijabar. Tidak diberikan kesempatan untuk memaksa. Tidak jabar, memaksa. Jadi kami yang paling tahu apa yang manusia kerjakan terhadap Muhammad. Maka ma'anta alaihim biwakil. Kamu tidaklah kami berikan kekuasaan untuk memaksa mereka. Bersikap seperti jabar, sebuah arogan. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. Dengan apa? Bil Quran, ini lebih jelas lagi. Fadzakir bil Quran, maka berikanlah peringatan dengan menggunakan Al-Quran. Jadi peringatan itu ya Al-Quran. Karena ini fadzakir bil Quran. Bukan saya yang bilang Bapak sekalian, tetapi ini Tuhan Bapak bisa baca di sini surat Qaf. Ya. Ayatnya 45, yaitu bahwa Tuhan hanya berkata, fadzakir, beri peringatanlah, bil Quran, dengan Al-Quran, man yakhafu aid. Ya. Tentang orang yang takut akan ancaman Tuhan. Jadi orang yang takut tentang hari akhirat atau hari nanti lah yang paling berhati-hati dalam kehidupannya sekarang. Karena seperti dikatakan ayat ini, fadzakir bil Quran, beri peringatanlah dengan Al-Quran, agar kita dikumpulkan kembali lagi bersama Al-Quran, may yakhafu aid, ya, dan beda dengan orang yang diisi hatinya dengan ketakutan semu dan ancaman api neraka. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita berdiskusi, ada peserta tetap kita yang sakit, yang kurang sehat badan, yaitu ayahanda. Ya. Ayahanda yang Bapak Ibu semuanya menjadi saksi bahwa beliau tidak pernah absen, tidak pernah tidak hadir, selalu bersama dengan kita. Kalau tidak ada di kelas kita pada hari ini, malam ini, berarti beliau sakit seperti yang kita baca di grup. Oleh sebab itulah, mari kita doakan dulu ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Said Saibon, yang kurang sehat badannya pada malam hari ini. Semoga dengan keberkahan Al-Quran, kemujizatan Al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran, dan juga kepada
hak atas hak daripada Nabi dan keluarganya, bihaq Muhammadin wa ali Muhammad, dan juga kepada keluarga yang lain. Semoga Allah berikan kepadanya kesehatan dengan kesehatan yang sempurna, al-hadiniyah, walikullinitin salihah, bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, wa bihaqi Fatim wa bihaqi Yabaniyah. Khususnya Allah kami mohon kepadamu untuk ayahanda kami, orang tua kami, Bapak Said Saipon yang sedang kurang sehat badan. Semoga Allah selalu membimbing beliau dan memeliharakan kesehatan beliau, agar beliau selalu bersama dengan kita di tempat ini. Al-Fatihah mas-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta syafi la shifaa illa min shifaak. Ya Allah, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu berasal dari sisi. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada orang tua kami, ayahanda kami, peserta tetap kami, jemaah tetap kami, yang kami semuanya bersaksi beliau adalah paling mencintaimu melalui cintanya kepada Al-Quran, ya Allah, Tuhan kami. Maka perlakukanlah beliau dengan sehalus-halusnya dan seadab-adabnya, dan berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Jadi kalau penyakitnya sebagai asbab, Engkau ampunkan seluruh dosa dan kesalahan-kesalahannya, kehilafan-kehilafan dan lupanya, dan juga dengan penyakitnya Allah Kamu tanamkan kepada dirinya sifat-sifat ikhlas, sabar, tawakal, dan ridho. Dan dengan Al-Quran yang kami baca selalu bersama beliau, ya Allah Tuhan kami, maka nanti berikanlah syafaat Al-Quran dan pasangan Al-Quran nanti di yaumil akhirah, ketika tidak ada lagi pemberi syafaat pada saat itu, kecuali Engkau tunjuk, ya Allah, ya Tuhan kami, dari dunia ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Nah, barakallah fi ajab. Shalom. Ajib. Baik ya Syekh. Mas Said, baik dan selawat bang. Love you. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz kembali pada ayat 68, ayat 68, dengan kaitan kenyataan Muslim-Muslim baik berstatus individu, organisasi, apalagi negara-negara yang mengakui Islam, kekal berada di PBB. Walaupun terang-terang satu dunia menyaksikan di media masa bentuk apa pun, Israel mempermainkan mereka sehabis-habisnya tanpa boleh disentuh, dijentik dan dikotak-katikkan. Tapi we are still inside that platform. Beri pencerahan, teguran, apa-apa yang kita terlepas pandang Ustaz. Barakallahu fiikum. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah sebetulnya sudah merupakan mempermainkan sebetulnya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itulah yang kita baca bersama, yang kita imani bersama. Yang namanya umat Islam, salah satu rukun iman yang paling penting adalah mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran, bahkan mengimani kitab-kitab samawi. Karena kita mengatakan wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, bukan hanya wa kitabihi, tapi wa kutubihi. Kutub itu artinya bentuk jamak dari kitab. Satu buku, satu kitab suci namanya kitabun. Kalau banyak kutub, dan rukun iman kita itu adalah wa kutubihi. Amantu billahi. Baru kemudian diantaranya adalah wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Jadi kita beriman kepada kitab-kitab bukan hanya Al-Quran, tapi bahwa memang Allah juga menurunkan kitab suci kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, dan seterusnya ke atas, yang disebut dengan suhufil ula. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dan kita saksikan sekarang ini bahwa Al-Quran itu menjadi seperti tidak bermakna, tidak berkutik, tidak digunakan. Apa sebabnya? Karena di mana-mana sekarang dibuat pondok-pondok tahfiz banyak sekali. Hampir setiap kampung daerah dibuat pondok tahfiz. Bahkan salah satu tanda orang berhasil sekarang, kalau sudah punya uang banyak, bikin pondok tahfiz, rumah tahfiz, menghafal Al-Quran.
Tapi di tengah-tengah banyaknya orang menghafal Al-Quran, tetapi kita tidak berdaya menghadapi Israel di Palestina. Ya. Apa sebabnya? Ya, karena tadi kita sudah lihat mempermainkan Al-Quran kan berarti juga mempermainkan kemanusiaan. Dan kita lihat yang paling mempermainkan kemanusiaan sekarang menggunakan istilah HAM, demokrasi, keadilan, tetapi faktanya hanyalah merupakan bualan, dan itu adalah negara seperti Amerika, Inggris, dan anak buahnya seperti Israel. Tetapi negara-negara mayoritas Islam masih tetap saja membangun hubungan yang mesra dengannya. Iya, negara-negara Muslim sekarang bergantung kepada mereka. Contohnya misalnya Mesir. Mesir itu bergantung kepada bantuan keuangan dari Amerika setiap tahun sebagai konsekuensi atau sebagai hasil dari kesepakatan Camp David dulu, ya, tahun 78, perjanjian Camp David yang ditandatangani oleh Menachem Begin dari Israel, Jimmy Carter dari Amerika, dan Anwar Sadat dari Mesir. Ya. Sekarang apa yang terjadi kemudian? Ya, tidak kita dengarkan ada berita yang menarik dari Mesir berkenaan dengan Palestina, kecuali bahwa Mesir terus-menerus membantu Israel dengan berbagai macam kebutuhannya. Ya. Padahal Al-Quran mengatakan, apabila Al-Quran sudah dipermain-mainkan, maka janganlah kau duduk bersama mereka. Ini jelas ayatnya. Ya. Ayatnya mengatakan, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina. Apabila engkau melihat orang-orang yang memperolokkan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Coba kita lihat misalnya di Saudi. Kalau orang Islam yang salah hanya karena mengkritik kerajaan, mereka dibunuh dengan cara sadis. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menemukan di mana jasadnya Jamal Khashoggi. Karena Jamal Khashoggi itu badannya dihancurkan baru dibuang. Ya. Padahal dia hanya mengkritik secara konstruktif, ingin melihat Saudi lebih baik daripada yang ada sekarang. Tapi dia dibungkam, dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Tapi terhadap Israel, mereka Saudi tidak berbuat apa-apa. Tak satu pun pelurunya Saudi yang dibantukan kepada Palestina. Tak satu pun bedilnya Saudi yang paling murah yang bisa dikirimkan ke Hamas misalnya. Tidak ada satupun Israel yang pernah dibunuh oleh Saudi seperti mana membunuh Jamal Khashoggi. Tetapi sesamanya orang beriman, sesamanya orang Islam, dia bunuh dengan cara sadis. Tapi diam-diam membantu Israel. Mereka hanya menjadi penonton terhadap aksi-aksi heroik yang dilakukan oleh Houthi di dalam menghentikan, menghalang-halangi semua kapal-kapal yang membawa kebutuhan Israel melalui Laut Merah. Ya. Karena intinya adalah supaya Israel berhenti melakukan kebiadabannya, ya harus dihentikan pasokan kebutuhannya. Harus diblokade makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan yang melakukan itu hanya Houthi saja. Seperti mana juga mengganggu dari utara terus-menerus hanya Hizbullah saja. Sehingga kemudian menyebabkan sekarang Israel menarik diri dari Rafah. Alasannya mempersiapkan diri untuk menghadapi Hizbullah di utara. Begitulah seterusnya. Yang melakukan itu hanyalah seperti itu. Lalu mana pemerintah Arab Saudi? Mana pemerintah Mesir? Mana pemerintah Yordania? Mana pemerintah Bahrain? Mana pemerintah UAE? Mana pemerintah yang lain? Selain daripada Iran. Ya. Begitu mereka bengisnya terhadap rakyatnya sendiri. Tapi terhadap jelas-jelas musuh yang menginjak-injak Al-Quran Islam, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini karena mereka selalu bersama dengan orang yang perolokkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah disampaikan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustaziun. Apabila berjumpa dengan orang beriman, dia mengatakan kayak beriman. Coba Bapak Ibu mendengarkan kemarin pidatonya Joe Biden dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Wah, enak sekali kedengaran. Tapi kalau kita tahu di balik semuanya itu,
Dia mengirim berjuta-juta peluru ke Israel. Rudal-rudal, panser-panser, pesawat-pesawat mematikan. Dan bahkan sampai detik ini pun dia menyerang Houthi terus-menerus. Padahal Houthi memberikan syarat, kami akan berhenti menyerang kapal-kapal di Laut Merah yang terafiliasi dengan Israel apabila Israel menghentikan intervensinya ke Gaza. Sederhana. Tetapi alih-alih menghentikan Israel menyerang Gaza, justru Amerika, Inggris, dan sekutunya justru membombardir Yaman. Luar biasa. Sementara pada saat yang sama Biden berbicara kemarin di Idul Adha, waduh enak sekali kedengarannya. Seakan-akan dia lebih malaikat dari malaikat. Seakan-akan dia lebih nabi dari nabi, berbicara membela orang Islam. Luar biasa. Ya. Termasuk orang Islam yang ada di misalnya di Uighur sana, di Xinjiang, di Cina dibicarakan. Padahal kalau benar-benar mereka pro kepada Islam, maka mereka harus menghentikan Israel. Jadi kelihatannya mereka pro Islam hanya untuk agenda tersembunyi kepentingan mereka. Tapi sayang umat Islam banyak tertipu dengan seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak berpatokan kepada Al-Quran. Kita tidak mau berani untuk tidak duduk bersama dengan mereka. Padahal Al-Quran mengatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila engkau menyaksikan orang-orang yang prologkan ayat-ayat kami, fa'arid, berpalinglah anhum dari mereka. Ini perintah Pak Ustaz sekalian. Fa'arid ini adalah fil amr. A'rid anhum, berpalinglah dari mereka. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, sampai mereka pindah kepada tema atau topik pembicaraan yang lain. Iya. Wa imma yunsiyannaka syaitan, apabila kamu tadinya tetap bergabung dengan mereka, karena terperdaya oleh setan, dibuat lupa oleh setan, maka begitu ingat, fala takut. Maka begitu kamu ingat, fala takut. Jadi, ba'da dzikr, setelah kau ingat, fala takut. Jangan duduk lagi. Ma'al qaumi zalim, bersama dengan orang zalim itu. Ini luar biasa. Tetapi Al-Quran hanyalah Al-Quran. Dibikin rumah-rumah tahfiz di mana-mana, hanya untuk memperindah bacaan, memperbagus tahsin, bacaan, dan untuk memperbanyak hafalan, tetapi pengamalannya di dalam menunjukkan harkat dan martabat umat Islam di depan arogansi orang-orang non-Islam, orang kafir, tidak ada jemaah sekalian berbahagia. Lagi-lagi, tidak ada, kosong melompong. Terima kasih banyak Pak Dokter buat pertanyaan ini. Yang lain lagi. Di chatroom, Ustaz. Chatroom ada ya, mari kita masuk ke chatroom ya. Dari Pak Burhan. Amin ya rabbal alamin, semoga Anda cepat sembuh. Ketika kita bermasyarakat, baik bermasyarakat dalam bentuk institusi, kekeluargaan, ataupun organisasi, dan ada perilaku kezaliman, kefasikan maupun kemunafikan, pertanyaan saya, kata Pak Burhan, adalah apakah saya bisa berwenang untuk memanggil simpulan dengan zalim, fasik ataupun? Jawabannya tetap tidak boleh. Jadi walaupun dia melakukan kezaliman, kefasikan, tetap kita memanggil dengan namanya yang benar, seperti itu. Jadi kita tidak boleh, kita membenci perilakunya, tapi kita tidak boleh memanggilnya dengan si fasik dan sebagainya. Kata-kata fasik itu hanyalah ayat Al-Quran yang memberikan penilaian. Kalau ada orang yang tahu tapi tidak melaksanakannya, fasik namanya. Kalau ada yang membungkus dirinya dengan bungkus agama, tetapi di dalamnya adalah kebencian kepada agama, munafiklah namanya. Kalau ada orang yang jiwanya penuh dengan amarah, dendam, dan iri, maka itu namanya zalim. Nah, seperti itu. Tetapi kita tidak boleh manggilnya si zalim, si fasik, ataupun si munafik. Ini ada ayatnya di dalam Al-Quran, tidak boleh memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Surat Al-Hujuratnya. Jadi kita berpedoman dengan surat Al-Hujurat. Mari kita masuk ke surat Al-Hujurat dulu untuk melihat larangan ini. Ya. Surat Al-Hujurat adalah surat yang ke-49. Ya. Ya, ini kita ayatnya 11 ya.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la yaskhar qaumun, ya la yaskhar kaum, janganlah satu kaum apa saja, walaupun bukan orang Islam. Satu kaum tidak boleh memperolokkan min qaumin, kaum yang lain. Apa sebabnya? Asa ayyakunu khairan, karena boleh jadi yang kita perolokkan itu lebih baik daripada kita yang memperolokkan minhum. Begitu ya, wala nisaun min nisain, satu wanita tidak boleh memperolokkan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, karena boleh jadi wanita yang diperolokkan itu lebih baik daripada minhun, daripada mereka yang perolokkan. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian, maksudnya jangan merusak diri kalian sendiri. Wala tanabazu, dan janganlah kalian saling memanggil. Wala tanabazu, jangan memanggil bil alqab, dengan julukan-julukan yang tidak benar. Ya. Alqab itu adalah julukan-julukan yang tidak benar. Tadi si Fula, si Fasik, itu julukan namanya. Si munafik itu julukan. Bisal ismul fusuq ba'dal, ini Fasik. Karena seburuk-buruknya bisal ismu, seburuk-buruk penamaan, ya, penamaan fasik setelah iman. Maksudnya seburuk-buruk penamaan adalah fasik setelah iman. Jadi memanggil orang si fasik tidak boleh setelah iman. Wa man lam yatub, dan siapa yang tidak bertobat, artinya tidak berhenti dari melakukan itu, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi inilah, kita tidak boleh saling memanggil dengan istilah-istilah yang buruk. Bagaimanapun kita harus menunjukkan bahwa kita umat Islam punya adab yang lebih tinggi daripada mereka. Jadi Israel misalnya tetap kita panggil Israel, tidak boleh dengan julukan yang lain. Apa sebabnya? Di dalam kata Israel, misalnya kita tulis Israel, ya. Jadi jemaah sekalian, ini kita tulis kata Israel, ya. Israel. Kalau kita tulis kata Israel, baik merujuk kepada negara ataupun ras, ini kan Israel kan bisa merujuk kepada dua hal. Bisa merujuk kepada ras, suku, bisa juga kepada negara, state, ya, yang di Timur Tengah sekarang, negara Israel, ras Israel, Bani Israel. Baik merujuk kepada ras Israel ataupun negara Israel, ya. Kalau kita menyebut Israel dengan buruk, ketahuilah bahwa di dalam negara Israel ada orang baik juga sebetulnya. Di dalam ras Israel banyak yang baik juga. Ada nabi di sana, Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Isa ini baik ras Israel. Ya, dan keluarga-keluarga mereka yang baik, yang suci tentu Israel. Nah, jadi kalau kita katakan Israel buruk, yang berarti buruk juga Nabi Sulaiman dan sebagainya, Nabi Yusuf, Nabi Yunus dan sebagainya. Kalau kita katakan negara Israel itu adalah buruk, orangnya maksudnya orang yang tinggal di negara Israel buruk, tentu kita memburukkan ada orang yang sebetulnya di sana baik. Jadi di mana-mana ada orang baik. Di tempat-tempat yang buruk ada orang baik. Di tempat-tempat kumpulan orang baik pun ada orang buruk. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa di Madinah sendiri, Nabi ada di sana, dan Madinah masih kecil pada saat itu, juga ada orang munafik, kata Al-Quran. Itu Al-Quran mengatakan. Jadi selalu di dalam tempat yang baik ada yang buruk, tempat yang buruk ada yang baik. Makanya jemaah sekalian berbahagia, saya sendiri Al-Fakir ini tidak pernah menulis Israel dengan Israel. Saya tidak berhak mengatakan itu. Saudara-saudara kita terkadang sangat marah, maka menyebut Israel dengan Israel. Terkadang dikasih hadis ini, baru L-nya di double sini. Ya, siapakah kita ini yang berani-beraninya memasukkan orang ke dalam neraka? Sedangkan sudah dikatakan tadi itu urusannya Tuhan. Ya. Jadi saya tidak pernah bisa Bapak mengikuti tulisan saya, postingan-postingan saya di grup-grup, di artikel-artikel, tidak pernah saya menulis kata Israel. Ya. Karena hell itu kan artinya neraka. Ya. Dan kita tidak berhak itu.
Itu urusannya Tuhan. Jadi apa bedanya kita dengan saudara kita yang kita cela di sebelah, yang gampang mengkafirkan dan memasukkan orang ke neraka. Ujung-ujungnya di situ runtuh juga adab kita karena kemarahan kita. Maka marilah kita belajar, kita boleh marah tetapi tetap under control. Dikontrol oleh akal sehat kita sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada orang yang kita marahi. Karena tidak tertutup kemungkinan suatu saat yang kita marahi sekarang, suatu saat akan menjadi baik. Kita saksikan dalam 1-2 bulan terakhir ini bahwa masyarakat, negara, warga negara yang paling banyak membela Palestina justru bukan dari negara orang Muslim. Hampir kita tidak melihat dari negara Muslim ada demonstrasi besar-besaran datang ke kedutaan Israel, kedutaan besar Amerika misalnya nggak ada. Tetapi di Amerika kita lihat, di Inggris mereka, di Perancis mereka berdemonstrasi puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang. Dan mereka mempertaruhkan segala-galanya dan mayoritasnya mereka bukan orang Islam. Ulangi lagi, mayoritasnya mereka bukan orang Islam. Sementara orang Islam, mohon maaf, mereka hanya beribadah untuk mencari keselamatan sendiri. Terima kasih banyak Pak Burhan atas pertanyaannya. Mohon maaf kalau kita bicara tentang Palestina dan Israel, kita sedikit agak-agak sendu begitu. Kenapa? Karena memang luar biasa sebetulnya. Kenapa? Karena yang kita prihatinkan bukan hanya Israel, tapi umat Islam juga. Ya. Umat Islam juga yang bersikap pasif, yang bersikap apatis terhadap nasib bangsa Palestina. Bapak sekarang kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas ya, sama-sama Pak Burhan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau yang saya tadi sampaikan benar, maka itu dari Al-Quran. Kalau ada kehilafan, kesalahan, kekeliruan, itu adalah kekurangan dan kehilafan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.